Putri, saya Denzel Sabila, saya Mulyani Marifa, saya Sarah Alfiati. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi desain yang telah kami buat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian kemiskinan melalui social entrepreneurship berbasis industri kreatif. Yaitu, kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan memerlukan solusi inovatif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang semakin diandalkan adalah social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial yang menggabungkan tujuan sosial dengan model bisnis yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan industri kreatif sebagai basis usaha, social entrepreneurship dapat menjadi solusi efektif untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan dan komunitas kurang mampu. Apa sih social entrepreneurship itu? Social entrepreneurship adalah konsep bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan nilai sosial yang nyata kepada masyarakat. Para wirausahawan sosial ini menciptakan produk atau jasa yang dapat memperdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Mereka fokus pada penyelesaian masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, ada peran industri kreatif. Peran industri kreatif meliputi bidang-bidang seperti kerajinan tangan, fashion, kuliner, seni, dan teknologi digital. Industri ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat karena berbasis pada kearifan lokal dan kreativitas yang dimiliki oleh komunitas. Social entrepreneurship berbasis industri kreatif tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya identitas lokal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh sosial intervensi di Indonesia. Yang pertama, Sukacitra. Sukacitra adalah perusahaan sosial yang bergerak di bidang kerajinan tangan dan fashion yang memberdayakan para pengrajin di desa-desa. Dengan menghadirkan produk berkualitas, Sukacitra berhasil meningkatkan pendapatan kurang lebih 60% kepada sekitar 340.000 pengrajin di desa. 7. Binaannya, perusahaan ini memastikan setiap produk membawa nilai tambahan dan kesejahteraan bagi pembuatnya. Yang kedua yaitu ada SASC, Social Away Seksi Komesti, mengangkat isu memperdayakan perempuan dengan menyediakan produk kecantikan berkualitas secara sosial dan ekologis bertanggung jawab. Sebagian dari hasil penjualan disalurkan ke yayasan yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan memperdayakan anak-anak serta disabilitas. Terus yang terakhir yaitu yang ketiga, Doanyam. Doanyam berbasis di Flores, Nusa Tenggara Timur, yaitu dengan singkatan NTT. Doanyam memproduksi berbagai kerajinan anyaman dari daun lantar yang dikerjakan oleh wanita di 15 desa. Keuntungan dari berjualan produk ini sebagian besar digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Flores. Di sini berhasil meningkatkan pendapatan para perempuan hingga 40% sekaligus mempromosikan budaya lokal. Selanjutnya yaitu dampak social entrepreneurship berbasis industri kreatif. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pelatihan, akses pasar, dan inovasi produk. Social entrepreneurship yang berfokus pada industri kreatif biasanya memberikan pelatihan keterampilan, bantuan pengembangan produk, hingga akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan meningkatnya kemampuan produksi dan pemasaran, masyarakat dapat menghasilkan produk bernilai jual tinggi sehingga pendapatan mereka bertambah. Selain itu, inovasi produk yang diajarkan membantu mereka bersaing di pasar modern, baik lokal maupun internasional. Yang kedua yaitu memberdayakan kelompok marginal seperti perempuan, pengrajin desa, dan komunitas adat. Industri kreatif sering melibatkan proses produksi yang tidak memerlukan teknologi tinggi,
sehingga perempuan, pengrajin desa, penyandang disabilitas, dan komunitas adat dapat berpartisipasi secara aktif. Social entrepreneurship memberikan ruang bagi mereka untuk memperoleh pelatihan, modal sosial, dan kesempatan kerja yang sebelumnya sulit dijangkau. Pemberdayaan ini meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial. Yang ketiga yaitu menjaga kelestarian budaya dan kerajinan tradisional melalui produk kreatif. Banyak social entrepreneur mengangkat budaya lokal sebagai identitas produk mereka, misalnya batik, tenun, ukiran, atau kuliner tradisional. Dengan mengemas tradisi menjadi produk kreatif yang sesuai kebutuhan pasar, budaya tersebut dapat dilestarikan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Pendekatan ini juga membantu mencegah hilangnya kearifan lokal akibat modernisasi. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan pemberdayaan sosial, industri kreatif berkontribusi pada perbaikan kondisi hidup masyarakat secara menyeluruh. Tidak hanya menciptakan keuntungan ekonomi, social entrepreneurship juga mengedepankan aspek sosial seperti pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Dampaknya bersifat berkelanjutan karena masyarakat yang diberdayakan menjadi lebih mandiri serta mampu menciptakan inovasi baru di masa depan. Sekian dari kelompok kami, kurang